Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelas Sukacita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-18. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Dalam sukacita bersama ya Tuhan, kami hendak belajar daripada firman-Mu. Tuntun kami sekalian untuk dapat memahami apa kata firman-Mu bagi kami sekalian, untuk juga dapat mempraktekkan dalam hidup kami, dimanapun kami ada dan beraktivitas. Dengan demikian kami dapat melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami ada dan beraktivitas. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Markus Pasal 10 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi begini. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Kelas di mana saya berada. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini adalah suatu jawaban Yesus dari pertanyaan seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sehingga Yesus menjawab pertanyaan daripada seseorang dengan berkata, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah." Percakapan dari Yesus dan seseorang yang datang kepadanya ini adalah tentang bagaimana menampung atau memiliki harta yang banyak. Seseorang ini mengakui bahwa dirinya adalah orang yang kaya, dan karena itu dia meminta Yesus menjawab pertanyaannya supaya ia harus bagaimana untuk memiliki hidup yang kekal. Yesus katakan kepadanya, "Perintah Allah telah kau dengar, bahwa jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu," dan seterusnya. Apa yang disampaikan oleh orang ini kepada Yesus adalah bahwa semua perintah itu telah ia lakukan. Yesus katakan bahwa masih ada yang kurang, bahwa engkau harus menjual semua hartamu dan berikan kepada orang miskin. Ini mengundang kekecewaan dalam hatinya karena ia sedih untuk harus mau memberikan harta bendanya kepada orang lain. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, tema kita untuk bagian ini adalah hanya Allah saja yang baik. Dari pertanyaan seseorang kepada Yesus ini adalah menceritakan tentang diri Yesus sendiri sebagai manusia. Yesus menjawab pertanyaan dari seseorang itu, menyatakan tentang diri Yesus sendiri dalam kemanusiaannya, yaitu, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah." Berarti bahwa apa yang disampaikan Yesus ini adalah menyatakan tentang dirinya sebagai manusia. Karena itu saudara-saudara kekasih Kristus, apakah juga setiap kali kita mengatakan bahwa kita benar atau kita baik ketika kita berhadapan dengan sesuatu pergumulan atau suatu masalah? Apakah kita menyatakan bahwa kita adalah orang benar, orang yang baik? Pernyataan Yesus atau jawaban Yesus kepada seseorang ini membuktikan bahwa Yesus sebagai manusia itu menyatakan dirinya sebagai manusia tidak ada yang benar dalam dirinya. Hanya Allah saja yang benar, hanya Allah saja yang baik. Dan karena itu, bagaimana Yesus menyatakan kepada seseorang yang menyatakan atau mempertanyakan tentang apa yang harus ia buat supaya ia mendapatkan hidup yang kekal? Ia harus meninggalkan semua hartanya, menjualnya, dan memberikan kepada orang miskin supaya memiliki hidup yang kekal. Artinya saudara-saudara bahwa apapun yang ada pada diri kita, apapun yang kita punyai, bukan milik kita sebenarnya, tetapi milik Allah yang juga harus diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Apapun yang ada pada diri kita adalah milik Allah yang harus diberikan kepada orang lain, sehingga ada keseimbangan dalam kehidupan. Ada keseimbangan dalam kehidupan bagi mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan.
apa yang perlu diberikan. Ada perhatian kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita. Pemirsa Klafos di mana saya berada, dari jawaban Yesus ini menunjukkan juga bahwa sebenarnya dalam diri manusia tidak ada yang baik. Kebaikan itu hanya ada pada diri manusia kalau itu diberikan oleh Allah. Artinya, hidup ini hanya anugerah. Hidup ini pemberian Allah yang cuma-cuma. Disyukuri. Karena itu kita memberikan penghormatan, memberikan penghargaan kepada Allah. Karena hanya Dia yang baik bisa memberikan itu kepada kita supaya kita menjadi baik. Karena tidak ada yang baik dalam hidup kita. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Siapapun kita yang ingin mempertaruhkan nyawanya, dirinya kepada orang lain, tidak ada yang baik. Selain hanya Allah dalam kebaikannya, itulah yang bisa memberikan kepada kita yang baik. Mengakui sebagai manusia kita punya banyak keterbatasan, kelemahan, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita tidak sempurna untuk memiliki segala sesuatu. Karena itu segala sesuatu yang telah kita punya hari ini adalah milik Allah yang harus juga diberikan kepada orang lain sebagai persembahan hidup. Mempertaruhkan semua itu kepada Allah. Karena Allah juga telah mempertaruhkan semua kepada kita. Harga yang paling mahal dalam diri kita adalah anugerah Tuhan. Ini harus diberikan tanpa harus dituntut balasnya. Setiap kita yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, setiap kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan, hendaklah juga memberikan itu kepada orang lain dengan meninggikan nama Tuhan, menghormati nama Tuhan supaya apa yang telah kita terima daripada Tuhan itu terus ada. Dari bagian teks pembacaan ini, saudara-saudara, yang paling penting dalam hidup kita adalah sebenarnya kita tidak memiliki sesuatu dalam hidup ini yang lebih berarti. Dengan kata lain, apa yang perlu kita banggakan dalam diri kita? Apa yang perlu kita puji-puji dalam diri kita? Tidak ada, saudara-saudara. Nama baikkah? Hartakah? Atau jabatankah? Popularitaskah? Atau apapun kita, status kita, tidak ada yang dapat memberikan terbaik dalam diri kita kalau Tuhan tidak memberikan itu kepada kita. Jadi hendaklah semua yang telah Tuhan beri ini juga dikembalikan sebagai persembahan hidup. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa semua yang ada itu hendaklah kita cari dalam kebenaran firman Tuhan. Carilah dahulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang kita punyai hari ini, saudara-saudara, perbuatan baik apapun tidak memberikan keselamatan kepada kita kalau Allah tidak menganugerahkan itu kepada kita. Tetapi perbuatan baik itu adalah respon kita, keyakinan kita, iman kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Karya Allah dalam kehidupan kita adalah sempurna. Dan karena kesempurnaan itulah yang membuat kita hari ini menjadi benar, menjadi baik. Kita menjadi benar karena Dia memberikan kebenaran itu kepada kita. Karena itu, bagaimana respon kita kepadanya? Melalui keyakinan kita, pernyataan iman kita yang sungguh atas karya Allah yang agung dalam diri kita sebagai manusia hari ini. Percayalah bahwa semua yang telah kita terima hari ini itu karena anugerah Allah yang cuma-cuma untuk kita. Syukurilah itu, berikanlah yang terbaik kepadanya menjadi persembahan hidup supaya nama Tuhan dimuliakan dalam diri kita. Tapi juga setiap orang yang telah menikmati kasih karunia Tuhan melalui kehidupan kita, ini juga diberkati. Hanya Tuhan sajalah yang baik. Di luar kita, ini kita sia-sia. Di luar Dia, kita mendapatkan kesia-siaan. Dan karena kebaikan Tuhan itulah, hari ini kita masih ada untuk menikmati anugerah kehidupan hari ini. Kehidupan hari ini, dengan semua kebaikan Tuhan, sejak terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, kasih setia Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, sahabat Klafos di mana saya berada, dengan firman Tuhan hari ini, bahwa hanya Tuhan sajalah yang baik. Hanya Allah sajalah yang baik. Di luar Dia,
sia-sialah kehidupan ini. Apapun status kita, apapun kondisi kita, pertaruhkan semua kehidupan hari ini kepadanya, karena hanya Dia yang baik hari ini dan selamanya. Tuhan memberkati sahabat Klafos di mana saya berada. Amin. Mari berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkau saja yang baik dalam hidup ini. Di luar Engkau, maka sia-sialah kehidupan kami. Kebaikan-Mu itulah yang membuat kami hari ini ada untuk menerima anugerah Tuhan yang besar itu. Terima kasih Tuhan, apapun yang ada pada setiap kami, biarlah kami kembalikan menjadi persembahan yang hidup kepada setiap orang yang membutuhkannya. Dengan demikian kami belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami setiap hari. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa Klafos di mana saya berada, yang telah mendengarkan bagian firman ini, mendapatkan kasih karunia Tuhan, supaya juga tangan Tuhan ada pada mereka. Di mana saja mereka berada, di mana saja kami beraktivitas, kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan sekalian kami, kini dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.